Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bapak Muhammad Taufik pada pelajaran kimia kelas 11. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan tetap semangat untuk belajar dalam pelajaran kimia. Pada pertemuan ini kita akan membahas sedikit mengenai jenis-jenis koloid. Baik anak-anak yang berbahagia, kita lanjut. Pada video berikut ini kita melihat asap. Asap merupakan salah satu contoh koloid dan jenisnya termasuk aerosol padat. Kemudian pada video kedua ini ada seorang anak memakai minyak rambut yang berbentuk gel. Nah, gel juga termasuk salah satu jenis koloid. Lanjut ya. Nanti kita lihat berikutnya ini gambar-gambar mengenai tentang koloid ya. Contoh-contoh koloid. Baik. Apakah kalian mengenal buih? Nah, jelas tahu lah ya. Ketika kita mandi dan menggosok sabun di seluruh tubuh kita, maka akan terbentuklah buih. Nah, buih sabun itu termasuk salah satu contoh koloid dan jenis koloidnya yaitu adalah buih. Lanjut. Contoh yang lain adalah busa ya. Nah, busa cuci mobil. Ketika kalian membantu ayah mencuci mobil ya, menggunakan busa seperti gambar di samping, maka busa cuci mobil tadi itu termasuk contoh koloid juga dan jenisnya adalah busa padat. Lanjut, kemudian kita berangkat sekolah pada pagi hari, maka jalanan akan berkabut sehingga pemandangan di depan tampak kurang jelas. Nah, ternyata kabut itu juga adalah salah satu contoh daripada koloid. Ya, jenisnya yaitu namanya aerosol cair. Kemudian keju ya. Keju ini termasuk makanan yang dibuat dari susu ya. Nah, jika makanan yang ditaburi dengan keju biasanya sangat menggiurkan dan sangat enak. Keju merupakan salah satu contoh juga koloid. Nah, jenisnya yaitu emulsi padat. Nah, kalau gambar di samping ini sudah jelas ya, para wanita paling suka nih yang namanya perhiasan, apalagi intan permata ya. Nah, intan juga termasuk salah satu contoh koloid. Ataupun jenis koloidnya dari intan yaitu adalah sol padat. Kita sama-sama simak videonya ya, pembuatan susu UHT di pabrik Ultra Jaya. Nah, susu ini juga merupakan contoh koloid, yaitu yang jenisnya adalah emulsi cair. Kali ini, Bobo akan menceritakan perjalanan susu UHT. Mulai dari peternakan, sapi-sapi diperah untuk diambil susunya. Kemudian, susu dibawa ke pabrik dengan menggunakan truk-truk tangki. Sebuah tangki dapat berisi 10.000 sampai 15.000 liter susu. Susu dalam tangki harus dalam keadaan dingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Ketika sampai di pabrik, susu diperiksa. Mulai dari bau, suhu, kandungan bakteri, dan lainnya. Setelah diperiksa, susu dimasukkan ke dalam pabrik melalui pipa-pipa. Pipa-pipa itu mengalirkan susu ke tangki pencampuran. Tangkinya besar sekali loh teman-teman. Tangki ini dapat diisi sekitar 30.000 liter susu. Nah, di tangki pencampuran, bubuk coklat, gula cair, dan lainnya ditambahkan ke dalam susu. Setelah itu, susu dipindahkan ke tangki homogenisasi. Di sini, lemak susu dihaluskan. Tujuannya agar lemak lebih menyatu dengan air susunya. Tahap berikutnya, sterilisasi susu, yaitu susu dibersihkan dari bakteri. Dengan teknologi UHT, susu dipanaskan dalam suhu yang tinggi, yaitu 140 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Susu UHT bertahan selama sekitar 10 bulan, selama belum dibuka kemasannya. Sekarang, susu sapi dimasukkan ke dalam kotak susu. Menggunakan mesin khusus yang bekerja cepat sekali, susu dimasukkan ke dalam 24.000 kotak per jam. Nah, kemudian dari video ini dapat kita simpulkan ya,
ada 8 jenis koloid. Ya, yang pertama aerosol cair, contohnya kabut. Kemudian aerosol padat, contohnya asap. Ketiga, sol atau gel, contohnya gel minyak rambut yang dipakai anak tadi. Kemudian yang 4, sol padat, contohnya adalah intan. Kemudian buih, contohnya buih sabun tadi ya. Buih padat, yang keenam contohnya adalah busa padat tadi. Kemudian yang ketujuh, emulsi cair yaitu susu. Emulsi padat adalah keju. Baik anak-anak semua, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.